Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofyan, NIM 2020 52 0006. Saya akan mempresentasikan tugas pendidikan agama Islam yang berjudul tema konsep bertuhan sebagai determinan dalam pembangunan manusia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersumber Al-Quran dan As-Sunnah, yang isinya karena manusia diciptakan mengajak manusia untuk mengenali Tuhan tidak sama dengan mengajak manusia untuk mempercayai pada Tuhan. Hari ini kalau kita tanya pada orang kafir sekalipun, apakah mereka tahu dan percaya adanya Tuhan? Tentu mereka akan menjawab, kami tahu dan percaya. Tapi seolah-olah Tuhan tidak ada dalam kehidupan mereka. Mereka tidak merasakan peranan Tuhan di dalam kehidupan, dengan kata lain tidak peduli kepada Tuhan. Pada dasarnya mereka sama saja apakah Tuhan ada ataupun tidak ada. Bila orang kenal Tuhan, barulah jiwanya hidup semula. Tuhan itu maha berkuasa, menghidupkan, mematikan, maha menghukum, mendengar, melihat, maha besar, maha agung, penyelamat, penjaga, pelindung, yang memberikan nikmat, yang menurunkan rahmat dan memberikan nikmat, yang mewujudkan apa saja di dunia ini maupun di akhirat. Bagi manusia yang sudah terlalu jahat, yang bila disebutkan Tuhan pun tak berkesan lagi, maka terlalu keliru bila kehendaki membaiki manusia yang tersebut dengan menggunakan peraturan, undang-undang atau hukuman, sedangkan yang membuat peraturan dan undang-undang itu pun manusia juga. Apakah yang menghukum itu tidak bersalah, tidak jahat juga kah? Apakah dia tidak menimbulkan masalah? Dan kadang-kadang orang yang ada kuasa di tangannya itu, mereka membuat lebih banyak kesalahan daripada rakyat yang tidak memiliki kekuasaan. Apakah yang akan terjadi pada dunia bila berkuasa yang menimbulkan masalah? Siapa yang memikirkan masalah mereka? Tapi kalau merujuk pada Tuhan, Tuhan kita bersama, maka sesungguhnya rakyat itu juga yang dijadikan. Orang besar pun Tuhan jadikan. Kalau rakyat tidak dapat melawan kuasa Tuhan, orang besar pun tidak dapat juga melawan. Akhirnya orang kecil ataupun orang besar sama-sama takut kepada Tuhan. Inilah jalan keselamatan untuk manusia. Inilah jalan kedamaian untuk manusia. Inilah jalan keharmonian untuk manusia. Kalau begitu, di dunia hari ini perlu kembali mempromosikan Tuhan. Setiap manusia di dunia ini perlu memperjuangkan Tuhan, supaya orang kenal Tuhan, supaya manusia cinta dan takut pada Tuhan. Inilah obat yang paling munjabrab. Inilah kaidah yang paling berkesan. Inilah formula-formula yang dapat menyelesaikan masalah masyarakat. Contoh manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai manusia yang beriman dan bertakwa kepada Yang Maha Esa, dalam Islam telah disebutkan bahwa salah satu tanda orang bertakwa yakni dengan mengajarkan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Islam merupakan agama yang sempurna, satu-satunya agama yang di dalamnya terdapat berbagai macam penjelasan mengenai cara menjalani kehidupan, baik hukum keluarga, muamalat, pendeta, jinayah, pidana, murafat, acara ketenagaraan, hukum, ekonomi, keuangan, bahwa hubungan antara bangsa. Islam merupakan agama yang sempurna, satu-satunya agama yang di dalamnya terdapat berbagai macam penjelasan mengenai cara menjalani kehidupan. Dalam kehidupan ini, tanpa adanya hukum yang mengatur dalam isinya, maka para ulama pendapat bahwa ada 4 sumber hukum yang digunakan dalam Islam, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Hadis, Ijma, Qiyas, yang akan kakak jelaskan di bawah ini. 1. Al-Quran. Al-Quran merupakan firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah untuk seluruh umat manusia.
Dalam sejarah kehidupan Rasulullah, Al-Quran ini turun secara bertahap dan setiap ayat yang turun selalu disertai dengan asbabun nuzul, sebab turunnya ayat, yaitu peristiwa atau permasalahan yang dihadapi Rasulullah dan kaum muslimin. Al-Quran merupakan sumber hukum utama. Bila telah jelas hukumnya di dalam Al-Quran, maka tidak perlu mencari sumber hukum lainnya. Dan hukum dalam Al-Quran sifatnya kekal dan dapat digunakan hingga hari kiamat. Contoh ayat yang diturunkan karena pertanyaan sahabat. Wa yas'alunaka madza yufikuna kul afwa, yang artinya, dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan, katakanlah kelebihannya dari apa yang diperlukan. Quran surat Al-Baqarah ayat 219. Dalam as-sunnah, hadis sunnah adalah segala perkataan, perbuatan, persetujuan dan acara berpikir Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh para sahabat, tabi'in, tabi'in hingga para ulama hadis yang 7 yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hadis digunakan untuk mencari ketenangan. Lebih lanjut dari ayat-ayat Quran yang bersifat umum untuk melengkapi atau menjelaskan maksud dari Allah. Hadis apa yang merupakan kalam Rasul, ada yang merupakan kalam Allah lewat Rasul atau disebut dengan hadis qudsi. 3. Ijma, yaitu sebuah kesepakatan ulama mengenai suatu perkara. Bila tidak ditemukan hukumnya yang jelas Al-Quran dan hadis, ulama sampaikan arti ijma adalah kebetulan pendapat semua ahli ijtihad umat Muhammad sesudah wafatnya pada suatu masa tentang suatu perkara hukum. Setiap ajaran agama selalu mengajarkan umat untuk selalu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kata takwa itu berasal dari bahasa Arab yang berarti hati-hati, takut atau rasa malu untuk melakukan perbuatan yang dilarang Tuhan. Dalam orang bertakwa yang menduduki derajat yang tinggi di sisi Tuhan, seseorang dapat mencapai derajat ketakwaan apabila memiliki ciri-ciri atau karakteristik sebagai berikut. Aspek akidah, keimanan yang meliputi tanah, yaitu pikiran, ucapan, perilaku. 2. Aspek ibadah, yaitu melaksanakan ibadah ritual seperti sembahyang dan peribadatan selainnya. 3. Aspek akhlak, yang berbuat baik kepada kedua orang tua dengan cara mendoakan segala hatanya, bertutur kata sopan dan ati perintahnya kecuali yang dilarang Tuhan. Silaturahmi, menjalin hubungan persaudaraan dengan orang lain dengan tidak mempertanggalkan agama, suku, ras, budaya atau tingkat sosial ekonomi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.